Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi akramana bil iman wa azzana bil islami wa rafa'na bil ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailuha minal adhab. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah sampai pada subuh ke-19 dari bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali bersama dan berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini, tentunya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita menemui yang namanya bulan suci Ramadan, maka tentu saja kita akan sering kali juga mendengarkan ayat Allah yang menjadi dasar daripada pelaksanaan ibadah puasa, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini jelas Allah memberikan informasi kepada kita tentang perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Bahkan di akhir ayat Allah katakan, siapa yang melaksanakan ibadah puasa dengan baik di dalam bulan suci Ramadan, maka dia akan memperoleh status la'allakum tattaqun, status sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini kalimat tattaqun itu diawali dengan kata la'allah yang merupakan kalimat taraji dalam istilah bahasa Arab. Kalimat la'allah ini bermakna harapan, bahwasanya harapan untuk mendapatkan status takwa itu bisa saja dicapai apabila dilakukan dengan cara yang sungguh-sungguh. Dengan demikian artinya bahwa tidak semua orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini semuanya akan keluar dalam status takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka yang akan keluar sebagai orang yang bertakwa adalah mereka yang menunjukkan kesungguhan dalam mengamalkan amalan di dalam bulan suci Ramadan. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, lalu untuk menunjukkan kesungguhan itu Rasulullah SAW dalam berbagai hadis, asar dan sebagainya telah banyak memberikan informasi kepada kita terkait apa saja yang mestinya kita lakukan khususnya dalam bulan suci Ramadan ini, termasuk dalam hal menggapai yang namanya malam Lailatul Qadar. Salah satu di antaranya semalam telah kita jelaskan bahwa seringkali umat Islam di dalam bulan suci Ramadan ini untuk mendapatkan Lailatul Qadar dan status ketakwaan, maka yang dilakukan adalah melakukan iktikaf, yaitu berdiam diri di dalam masjid dengan melaksanakan berbagai kebaikan. Namun ternyata di samping daripada iktikaf, banyak sekali hal yang bisa kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini sebagai bentuk kesungguhan kita menghadapi bulan suci Ramadan. Yang pertama, puasa itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Puasa jika dikerjakan dengan cara yang benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka hasil yang bisa kita dapatkan adalah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah.
Rasulullah mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Orang puasa itu diistimewakan oleh Allah, Bapak Ibu sekalian. Kenapa Allah istimewakan orang yang berpuasa? Karena orang yang berpuasa itu dia rela tidak makan, rela tidak minum, dan dia rela untuk mengendalikan hawa nafsunya, itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kerelaan itulah maka kemudian Allah memberikan keistimewaan sendiri kepada orang-orang yang berpuasa. Itulah sebabnya dalam salah satu hadis mengatakan, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku, karena itu sayalah yang langsung akan memberikan pahala kepada mereka yang berpuasa. Itulah bentuk keistimewaan daripada puasa itu sendiri. Dan puasa inilah adalah merupakan salah satu kewajiban dan amalan yang bisa kita lakukan dengan baik, khususnya dalam bulan suci Ramadan ini. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Lalu amalan selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan ibadah sholat. Sholat dalam artian menambah, bukan hanya sekedar fardu. Sholat fardu adalah sesuatu yang pasti dan harus kita lakukan. Tapi di luar daripada sholat fardu, yaitu salah sunnah lainnya, itulah yang perlu kita tingkatkan, terkhusus di dalam bulan suci Ramadan ini. Sunnah-sunnah rawatib itu harus terus kita lakukan. Belum lagi tambahan seperti qiyamul lail atau salat tarawih yang setiap malam kita lakukan. Itu bagian daripada tambahan sholat yang kita lakukan di luar daripada sholat fardu. Dan kalau itu kita lakukan, maka insya Allah itu akan memberikan tambahan tersendiri kepada kita dalam rangka meningkatkan dan mencapai yang namanya gelar tattaqun. Bahkan sholat ini sendiri, Bapak Ibu sekalian, dalam ayat yang masyhur, dalam hadis yang masyhur kita dengarkan bersama, sholat adalah merupakan pondasi awal ketika kita berada di akhirat kelak. Rasulullah mengatakan, awwalu ma yuhasabu minal abdi yaumal qiyamati as-shalah, bahwa yang pertama kali yang akan dihisab dan dihitung oleh Allah di akhirat kelak yaitu ibadah sholat kita. Kalau ibadah sholat kita baik, kata Nabi, maka insya Allah amalan-amalan yang lainnya akan ikut baik pula. Sebaliknya, jikalau amalan sholat kita selama di dunia ini kurang baik, maka boleh jadi amalan-amalan lainnya juga akan ikut menjadi tidak baik. Oleh karena itu, inti daripada ibadah kita selama di dunia ini salah satunya adalah supaya kita tidak pernah meninggalkan yang namanya ibadah sholat, khususnya sholat fardu yang 5 waktu tersebut. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, puasa lalu kemudian sholat, selanjutnya amalan yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir inilah mungkin salah satu amalan, atau boleh jadi satu-satunya amalan yang tidak membutuhkan biaya dan bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Di sekolah kita bisa melakukan zikir, di kantor kita bisa berzikir, apalagi di masjid kita bisa berzikir. Dalam keadaan duduk kita bisa melakukan zikir, dalam keadaan berdiri kita pun bisa berzikir, baring dan sebagainya. Dalam keadaan apapun kita bisa melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun zikir itu berbeda-beda dari setiap orang, Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang ketika lisannya atau mulutnya berzikir kepada Allah, tetapi hatinya lalai daripada mengingat Allah. Ada juga orang yang ketika dia berzikir kepada Allah, lisannya berzikir kepada Allah, dan hatinya pun ikut berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kondisi orang ketika dia berzikir, mereka berbeda, terutama dalam hal mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, Ibnu Athaillah dalam kitabnya beliau mengatakan, la tatruku bizikri li adami
huduri qalbuka ma'allahi. Janganlah engkau meninggalkan zikir meskipun ketidakhadiran Allah di dalam hatimu. Artinya apa? Artinya meskipun zikir yang kita lakukan ini barulah sekadar di lisan dan di mulut saja, belum mengikutkan hati kita mengingat kepada Allah, maka itu jauh lebih baik, karena dengan demikian lisan kita sudah mulai dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi ada alasan Bapak Ibu sekalian. Biasa orang ketika ditanya dan diperintahkan untuk berzikir, dia katakan apa? Susah saya berzikir, Pak. Kenapa? Karena hati saya ini belum bisa dekat kepada Allah. Itu alasan, Pak. Jadi kata Ibnu Athaillah, silahkan berzikir. Persoalan hatimu sudah bisa mendekati kepada Allah, itu adalah persoalan selanjutnya. Yang jelasnya lidah dan mulut kita sudah mulai mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui zikir yang kita lakukan kepadanya. Dan zikir itu manfaatnya apa Bapak Ibu sekalian? Zikir itu akan menghidupkan hati kita. Sementara kalau kita tidak melakukan zikir, itulah yang akan mematikan hati kita. Jadi kalau kita lalai dari zikir, tidak pernah melakukan zikir, itulah yang nantinya akan menjadikan hati kita mati. Dan puncak daripada kelalaian itu adalah menganggap hal itu baik yang sebenarnya adalah tidak baik. Kenapa? Karena hati kita sudah tertutup oleh berbagai hal-hal yang kotor. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Lalu selanjutnya, amalan yang Rasulullah contohkan kepada kita untuk kemudian kita mendapatkan status ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berinteraksi dengan Al-Qur'an. Membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan di bulan suci Ramadan, atau yang biasa kita kenal dengan istilah nuzulul Quran. Dan orang yang tidak berinteraksi dengan Al-Quran pada saat bulan suci Ramadan, maka mereka seakan-akan tidak mendapati Ramadan secara sempurna. Padahal Ramadan ini Bapak Ibu sekalian, Ramadan ini juga dikatakan sebagai bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bahwa di bulan suci Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, karena di dalamnya Al-Quran pertama kalinya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sendiri Bapak Ibu sekalian, beliau mencontohkan dalam beberapa hadisnya bahwasanya selama hidupnya Rasulullah, ketika mendapati bulan suci Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran itu paling sedikit 1 kali di dalam bulan suci Ramadan. Bahkan di akhir hayat beliau menamatkan Al-Quran selama 2 kali. Rasulullah bisa saja menamatkan Al-Quran berkali-kali, puluhan kali, bahkan beratus kali. Tapi kenapa beliau melakukan hal seperti itu hanya 1 kali atau 2 kali di dalam bulan suci Ramadan? Ini bagian daripada motivasi Rasulullah kepada kita semua, bahwasanya membaca Al-Quran itu tidak perlu terburu-buru untuk menamatkan beberapa kali. Cukuplah sekali di dalam bulan suci Ramadan. Itu adalah hal yang bagus untuk kita lakukan. Bahkan untuk ukuran yang banyak Bapak Ibu sekalian, itu variatif. Kalau ada orang yang misalnya di luar bulan suci Ramadan ini jarang atau mungkin tidak pernah mengaji, lalu kemudian di dalam bulan suci Ramadan ini dia membaca Al-Quran 1 halaman atau 2 halaman, itu ukurannya sudah banyak, Pak. Kenapa? Karena mereka jarang membaca Al-Quran. Jadi ukuran banyak itu adalah tergantung dari kebiasaan kita membaca Al-Quran selama ini. Kalau di luar bulan suci Ramadan kita bisa menamatkan Al-Quran 1 kali, maka apa salahnya di dalam bulan suci Ramadan ini kita tamatkan lebih daripada 1 kali? Ya jelasnya banyak berinteraksi dengan Al-Quran, maka itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara saudara-saudara kita sesama umat muslim, saya yakin banyak di antara mereka yang mampu membaca Al-Quran dengan baik. Tetapi sebagai manusia ada beberapa sikap yang bisa ditunjukkan dalam hal atau dalam persoalan berinteraksi dengan Al-Quran.
Setidaknya ada 4 sikap yang bisa kita lihat daripada seseorang. Yang pertama, ada sikap mampu tapi tidak mau. Mampu tapi tidak mau. Mereka yang seperti ini adalah orang-orang yang sebetulnya mereka mahir dalam membaca Al-Quran. Mereka mengetahui tajwid dan sebagainya, tetapi mereka tidak mau melakukan itu. Kenapa? Boleh jadi alasannya salah satunya adalah kesannya terburu-buru, atau mungkin karena target lingkungan seperti menghatam Al-Quran dalam sebuah kegiatan, sehingga dia membaca dengan terburu-buru sampai tidak lagi memperhatikan nilai-nilai bacaan tersebut. Mau tapi tidak mampu, mampu tapi tidak mau. Sikap yang kedua, ada orang yang mau tapi tidak mampu. Dia ingin membaca Al-Quran dengan baik, dia berusaha belajar untuk membaca Al-Quran dengan baik, tapi dari sekian banyak usaha yang dilakukan, toh dia tidak mampu membaca Al-Quran dengan baik. Artinya apa? Setelah melalui usaha, maka dia tetap tidak mampu membaca Al-Quran dengan baik, tetapi sebetulnya dia ingin menjadi orang yang mampu membaca Al-Quran dengan baik. Maka sikap ini adalah sikap orang yang mau tetapi tidak mampu. Lalu ada lagi sikap yang ketiga, yaitu sikap tidak mampu dan tidak mau. Sikap tidak mampu dan tidak mau ini adalah mereka yang tidak mampu mengaji dengan baik dan juga tidak mau belajar mengaji kepada orang yang pandai. Dan sikap yang keempat adalah ada orang yang mau dan mampu. Orang yang seperti inilah adalah orang-orang yang beruntung, karena dia mau membaca Al-Quran dengan baik, bahkan dia mampu juga membaca Al-Quran dengan baik. Sikap yang 4 inilah yang merupakan salah satu dari sikap yang mungkin kita miliki. Oleh karena itu, tentu harapan kita semua adalah kita mampu membaca Al-Quran dengan baik dan kita mau untuk membaca Al-Quran itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, amalan yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini adalah dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu dengan cara memperbanyak amalan melalui harta kita, atau amalan yang biasa disebut dengan zakat, infak, dan sedekah. Di antara saudara kita mungkin masih ada yang belum bisa membedakan zakat itu apa, infak itu apa, dan sedekah itu apa. Secara umum perbedaannya, zakat itu adalah sesuatu yang wajib bagi umat Islam. Dia hukumnya wajib, dan yang dikeluarkan itu ada batasannya, Pak. Yang umum adalah 2,5% dari harta yang kita miliki, dan itu pun kalau harta kita cukup dalam hitungan harus keluar. Sementara infak dan sedekah, kedua-duanya adalah sesuatu yang sunnah. Perbedaannya adalah kalau infak itu lebih kepada pemberian secara materi, sementara sedekah bukan hanya sekadar materi, tapi yang lain di luar daripada materi. Bahkan sedekah yang paling ringan yang sering kali kita dengarkan dalam hadis Rasulullah, at-tabassumu sadaqah, senyum kepada orang lain, adalah bagian daripada sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sedekah ini dalam berbagai kitab disebutkan memiliki keutamaan dan keistimewaan tersendiri, Bapak Ibu sekalian. Salah satu keistimewaan sedekah adalah sedekah ini menurut sahabat Rasulullah Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah salah satu sahabat beliau yang paling banyak menghafal hadis dari Rasulullah SAW, dan beliau dikenal sebagai orang yang manjur doanya. Suatu waktu dalam sebuah riwayat disebutkan ada seorang ibu yang menghadap kepada Sayyidina Abu Hurairah. Dia meminta tolong kepada Abu Hurairah supaya didoakan anaknya yang sementara dalam perjalanan menuju daerah yang lainnya. Lalu Abu Hurairah menolak.
Dia menolak untuk mendoakan anaknya ibu tersebut, tetapi memberikan solusi yang lain. Dia sampaikan kepada ibu itu, saya tidak doakan anak ibu, tetapi ada amalan yang jauh lebih baik daripada berdoa, yaitu dengan melakukan sedekah yang diniatkan kepada anak ibu. Karena sesungguhnya sedekah menurut Abu Hurairah adalah merupakan tolak bala yang lebih baik dibandingkan dengan doa. Terlebih lagi kalau kita sementara bersedekah, kita langkaikan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedekah Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian banyak orang Bapak Ibu sekalian ketika melakukan sedekah, dia terlalu banyak memilih dan memilah. Sesungguhnya dalam persoalan bersedekah, ulama kita mengatakan sedekah itu tidak mengenal siapa saja. Jadi tidak perlu dipilih kalau memang kita tidak tahu. Siapapun yang kita tempati bersedekah, selama itu ikhlas dari kita, maka sasarannya itu tidak perlu kita ragukan. Salah satu buktinya dalam sebuah riwayat hadis dikatakan, ada seorang pemuda Bapak Ibu sekalian. Mungkin setelah pemuda ini mendengarkan sebuah kajian atau mendengarkan pengajian, dan dia dapati bahwasanya sedekah itu adalah sesuatu yang luar biasa, ya. Sehingga ketika dia pulang dari kajian atau masjid, lalu timbul dalam hatinya untuk juga melakukan yang namanya sedekah. Akhirnya malamnya dia keluar dari rumahnya. Dia mencari orang yang kira-kira biasa dia tempati bersedekah. Lalu dia dapatkan seorang laki-laki dan dia bersedekah kepada laki-laki itu. Pure masih karewai. Senang hatinya Bapak Ibu sekalian, karena dia sudah melakukan sedekah. Alhasil besok paginya dia mendengarkan kabar bahwa ternyata orang atau lelaki yang tadi malam itu dia tempati bersedekah ternyata seorang pencuri. Maksud senyawa apa? Dia merasa bahwa sedekahnya ini salah sasaran. Karena dia merasa dia salah sasaran, maka dia mau ulang sedekahnya. Maka malamnya dia kembali keluar. Dia cari lagi orang yang bisa ditempati bersedekah. Lalu dia dapatkan lagi seorang perempuan. Bersedekahlah dia kepada perempuan itu. Setelah itu dia kembali gembira dan pulang ke rumahnya. Besok paginya lagi-lagi dia mendengarkan bahwa ternyata wanita yang semalam dia tempati bersedekah itu adalah seorang pelacur. Maksud senyawa apa? Dia tidak lagi tenang karena dia merasa bahwa sedekahnya salah sasaran. Akhirnya dia ulang lagi sedekahnya. Malamnya dia keluar dan kembali memilih secara selektif. Lalu dia dapatkan orang yang kemudian dia bersedekah kepadanya. Lagi-lagi besoknya dia kembali mendengarkan kabar bahwa ternyata orang yang ditempati bersedekah semalam adalah orang yang kaya raya. Akhirnya pria ini stres Pak, karena merasa 3 kali dia bersedekah dan sasarannya semua kurang tepat. Dalam keadaan stres itulah dia akhirnya tertidur. Dalam riwayat disebutkan ketika pemuda ini tertidur, di dalam tidurnya dia dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah mengatakan kepadanya, wahai pemuda, apa yang engkau lakukan dengan bersedekah kepada ketiga orang itu, sesungguhnya amalannya atau pahalanya telah sampai kepada saya. Artinya apa? Sasaran sedekah itu tidak perlu kita lihat, tetapi meskipun demikian, kalau kita tahu, maka sebaiknya kita mendahulukan kepada orang yang lebih tidak mampu. Tapi kalau itu kita tidak pahami, maka silahkan tetap bersedekah tanpa harus mencari tahu siapa orang yang kita tempati bersedekah. Kata ulama kita adalah, sesungguhnya apa yang dilakukan oleh pemuda tadi, boleh jadi ketika dia bersedekah kepada seorang pencuri, bisa jadi sedekah tersebut bisa menjadikan pencuri itu berhenti dari pekerjaannya. Sedekah yang diberikan kepada wanita atau pelacur tadi, bisa jadi sedekah itu yang menjadikan pelacur tadi berhenti dari pekerjaannya, dan bisa jadi sedekah yang diberikan kepada orang yang kaya tadi menggugah hati orang kaya ini juga ingin bersedekah kepada orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh pemuda itu kepadanya. Itulah harapan yang tentunya kita inginkan bagi diri kita semua, bahwa berkat sedekah kita ini itu bisa bermanfaat bagi orang lain dan bisa menjadikan orang lain
kembali ke jalan yang baik insyaallah. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, 5 amalan yang kami sampaikan ini setidaknya adalah amalan-amalan yang perlu kita lakukan khususnya dalam bulan suci Ramadan ini, sehingga dengan demikian kita bisa menempuh bulan suci Ramadan ini dan akhirnya keluar sebagai orang-orang yang dijanjikan oleh Allah, la'allakum tattaqun, yaitu orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, inilah hal yang boleh kami bagikan pada kesempatan subuh hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan insyaallah kita semua yang hadir pada kesempatan subuh hari ini diberikan oleh Allah petunjuk, diberikan oleh Allah nikmat, sehingga kita bisa melewati bulan suci Ramadan ini menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan pada subuh hari ini senantiasa mendapatkan ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqa kulla minna lisanan shadiqan zakiran wa qalban khashi'an muniban wa amalan salihan zakiyan wa ilman nafi'an rafi'an wa imanan thabitan rasikhan wa yaqinan khalisan shadiqan wa rizqan halalan tayyiban wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin ya Allah. Allahumma ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna du'aana wa yassir lana umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa ila Allahi turja'ul umur. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.